Hai, selamat datang di podcast Good Food, Good Mood. Nah, bareng aku Alia yang bakalan nemenin kalian ngobrol-ngobrol santai tapi penuh gizi nih. Karena kita hari ini bakalan ngebahas tentang hubungan antara makanan dengan kesehatan mental. Menarik banget kan? Nah, aku sudah nggak sendirian nih, aku ditemenin sama teman-teman aku dari Prodi Gizi Universitas Sriwijaya. Langsung aja kita sapa ya. Halo Reza, halo Haura, gimana nih kabarnya? Halo Alia, alhamdulillah kabar aku baik-baik aja. Senang bisa gabung sama Alia dan Haura di podcast ini. Halo juga Alia, halo semuanya. Jadi aku Haura dan kabar aku alhamdulillah sehat. Dan suasana hati aku hari ini lagi seneng banget nih, karena kita bakal podcast dan bahas terkait topik yang kayaknya benar-benar relate sama kita anak-anak muda yang suka mood swing gitu. Oke, bener banget nih bagi teman-teman pendengar nih. Pernah nggak sih kalian ngerasa lagi stres, lagi bad mood, atau lagi sedih, tiba-tiba craving makanan sesuatu yang manis nih? Dan ternyata itu bukan yang hal aneh loh teman-teman. Dan hari ini kita bakalan kupas tuntas kenapa makanan bisa banget mempengaruhi mood kamu gitu. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya teman-teman. Reza, menurut kamu dalam ilmu gizi apa sih kaitannya makanan dengan kesehatan mental tuh Za? Oke, jadi hubungan makanan dengan kesehatan mental itu sangat berkaitan ya Alia. Jadi makanan itu bisa mempengaruhi kinerja otak kita. Nah, jadi melalui senyawa kimia yang namanya itu neurotransmitter. Jadi neurotransmitter ini merupakan zat atau senyawa kimia yang bisa mempengaruhi atau memberikan sinyal kepada sel-sel otak kita untuk berkomunikasi satu sama lain. Nah, jadi neurotransmitter ini mempunyai dua atom yang sangat terkenal nih. Yang pertama itu ada serotonin dan keduanya itu ada dopamin. Nah, kalau serotonin itu dia tuh mempunyai fungsi untuk tubuh kita itu yang pertama untuk bisa membuat tubuh kita merasa tenang dan bahagia. Yang kalau dopamin mempunyai fungsi untuk pertama itu membuat tubuh kita merasa senang dan yang bersemangat gitu Alia. Jadi tubuh kita itu memerlukan yang namanya zat gizi untuk bisa membentuk si neurotransmitter ini. Nah, tanpa adanya zat gizi ini, neurotransmitter ini nggak bisa terbentuk. Asupan zat gizinya itu kurang, si neurotransmitter ini akan dapat mengganggu pembentukan si serotonin dan dopamin. Nah, kalau kurang apa sih akibatnya? Nah, akibatnya itu bisa membuat tubuh kita merasa lebih cemas, stres, atau bahkan bisa sampai depresi loh Al. Wow, menarik banget ya teman-teman. Ternyata makanan itu nggak cuma ngenyangin loh, tapi ngasih makan juga ke otak kita. Kalau menurut Haura nih, gimana sih atau makanan apa aja, zat gizi apa aja yang bisa mempengaruhi suasana hati kita nih Ra? Nah, kalau ditanya zat gizi apa aja itu pasti banyak ya. Jadi makanan kita itu kan setiap makanan itu pasti ada kandungan gizinya ya. Iya. Dan kandungan gizinya sendiri itu ternyata banyak banget manfaatnya buat tubuh kita. Bahkan untuk hal yang gak kita duga-duga sama ini, kayak tadi salah satunya suasana hati. Jadi zat gizi ini emang bisa mempengaruhi suasana hati, dan beberapa itu udah terbukti. Salah satunya itu yang pertama ada omega 3. Jadi omega 3 ini itu kan kita udah gak asing lagi ya sama lemak baik kita ini ya. Ini bisa kita dapetin dari ikan tuna, ikan salmon, ikan sarden, terus ada juga dari chia seed juga bisa. Dan manfaatnya sendiri kalau omega 3 ini baik untuk struktur otak kita, dan itu bisa ngindarin kita dari yang namanya stres juga. Terus yang kedua ada yang namanya vitamin B kompleks. Nah, kita fokusin ke vitamin B6 sama B12 karena kedua vitamin ini perannya juga penting banget untuk tadi pembentukan neurotransmitter yang udah disebutin sama Reza. Nah, tapi dua ini memang nggak bisa sendirian. Jadi memang mereka itu saling membantu sama zat gizi yang lainnya gitu. Untuk sumbernya sendiri bisa kita dapetin dari dari sayuran hijau, dari biji-bijian, itu juga bisa. Terus yang ketiga ada yang namanya magnesium. Nah, kalau magnesium ini fungsinya itu agak spesifik untuk gimana kita bisa tidurnya nyenyak gitu. Jadi kalau misalnya tubuh kita ini cukup akan magnesium, nah itu insya Allah mudah-mudahan tidurnya bakal nyenyak gitu. Jadi dan ngurangin cemas. Jadi kalau misalnya teman-teman agak ngerasa cemas atau gimana, coba konsumsi sumber magnesium gitu. Terus yang keempat ada yang namanya triptofan. Nah, kalau triptofan sendiri ini bisa kita pilih dari sumber protein juga bisa.
Kalau triptofan ini fungsinya bantu dari vitamin B6 dan B12 tadi bareng-bareng untuk membentuk yang namanya serotonin tadi gitu. Oke, ini jadi juga cocok untuk orang yang overthinking ya. Benar, Dicatat benar. banget nih teman-teman buat kayak yang suka overthinking nih, stres, mending cek isi kulkas dulu nih. Oke, kita balik lagi ke Reza nih. Gimana sih Za cara kerja makanan itu bisa mempengaruhi si serotonin dan dopamin tadi, Za? Oke, jadi gampangnya tuh gini, tubuh kita itu memerlukan namanya tuh bahan baku untuk bisa memproduksi si neurotransmitter tadi. Nah, neurotransmitter ini tidak bisa diproduksi tanpa adanya triptofan. Nah, namun triptofan ini bisa diproduksi dengan adanya bantuan dari si vitamin B6, B9, dan magnesium tadi. Semua zat gizi itu tuh tidak bergerak sendirian, mereka tuh bersama-sama dan membentuk satu tim gitu agar bisa membentuk si neurotransmitter tadi. Gitu, jadi mereka tuh nggak bisa satu-satu jalannya, harus bareng-bareng berbentuk jadi tim gitu. Wah, jadi kayak Avengers-nya nutrisi ya, harus full tim gitu untuk nyelamatin mood. Tapi pernah nggak sih kalian dengar bahwa kalau makanan tinggi gula nih, makanan junk food tuh bisa bikin mood kita makin kacau nih? Nah, kalau itu kadang malah ya yang tersebar di sekitaran kita ini malah kebalikannya ya. Ya. Jadi kalau orang lagi bad mood, lagi kayak ya kesel lah sama harinya gitu, malah ngerasa kayak aduh ini aku kayaknya mau makan coklat, aku mau makan yang manis-manis gitu. Emang sebenarnya makanan manis itu, gula itu bisa naikin mood kita, tapi itu cuma sementara dan cuma sebentar. Setelah itu malah turun dengan cepat, jadi kayak naik turun, jadi malah nggak konsisten gitu, kayak roller coaster gitu jadinya. Naik turun gitu ya. Ya sebenarnya itu ya benar yang kata Ale tadi, jadi emang naikin mood tapi nggak jangka panjang, cuma hanya sementara sesaat aja. gitu Iya, ya. benar. Oke, dicatat banget nih ya ternyata infonya nih. Kalau lagi stres, lagi overthinking, jangan buru-buru cari makanan manis, jangan buru-buru cari boba Iya, gitu ya. Kalau misalnya kita makan terus itu malah dampaknya takutnya jadi kecanduan kan. Nah, kalau kecanduan takutnya jadinya dampaknya itu Lebih malah- buruk lagi iya, gitu ya. kan, bisa Oke, ke oke. berat badan dan itu malah overthinking. Iya, betul banget. Oke, terus gimana sih? Apa sih menurut kalian makanan yang paling bagus nih untuk naikin mood gitu? Ada kok, salah satunya tuh kayak dark chocolate gitu. Jadi dari dark chocolate itu ada kandungan namanya tuh flavonoid dan ada sedikit kafein. Nah, kandungan dalam dark chocolate ini bisa merangsang sel-sel yang ada di otak kita itu untuk bisa memproduksi hormon bahagia. Nah, tapi ingat ya, kalau pilih dark chocolate itu pilihnya tuh yang rendah gula dan konsumsinya jangan berlebihan juga ini frekuensinya. Dia bener-bener nggak ada kandungan gulanya itu sedikit banget ya, Iya. dia pure coklat gitu ya. Iya, cari yang dikit banget gitu gulanya. Nah, selain dark chocolate tadi ada juga dari kelompok buah-buahan, itu ada pisang dan alpukat. Nah, pisang dan alpukat ini kan kaya akan vitamin B dan magnesium serta serat gitu kan. Nah, ini juga bisa ngebantu banget gitu. Tapi tetap aja ya harus diingat kalau hasil yang baik itu berasal dari pola makan yang sehat yang dilakukan konsisten setiap hari. Nggak bisa cuman kalau makan sehat pas lagi bad mood aja gitu. Oke, sip banget nih infonya. Dicatat banget ya teman-teman bahwa dark coklat itu bisa banget naikin mood kita dengan cepat, tapi juga sehat untuk tubuh kita gitu. Oke, lalu sekarang nih kan ada teman-teman di antara teman-teman nih ya, ada yang masih mahasiswa, sibuk dan agak maaf ya, kondisi keuangannya tuh agak-agak di akhir bulan gitu ya, Bun. Ada nggak sih tips dari Haura gimana sih kita bisa makanan yang sehat nih Hau, tapi tetap dia tuh ada walaupun keterbatasan waktu dan biaya nih Rah, gimana? Ada. Jadi yang paling penting kuncinya itu adalah perencanaan. Gimana kita bisa ngerencanain sehari itu makan apa. Jangan kayak makanan itu nggak harus yang dalam satu piring itu kompleks banget kayak nasi terus ada lauknya opor atau segala macam, nggak harus ya. Jadi karena tiap komponen makanan tiap makanan itu kan punya komponen zat gizi yang nggak sendirian gitu. Jadi mereka itu harus bareng-bareng dikonsumsinya. Jadi kalau bisa emang perencanaan kita itu makannya sehari ini apa sih gitu rencanain, dan nggak yang harus yang mahal gitu. Karena setiap makanan itu pasti ada zat gizinya. Betul banget Dan sih. utamain yang namanya bahan segar. Kalau misalnya kayak frozen food itu kan dia udah banyak melalui proses pengolahan gitu Jadi ya. emang zat Oke. gizinya itu udah berkurang, gak optimal lagi gitu. Jadi emang paling penting gimana cara kita pintar-pintar ngolah apa yang kita makan gitu.
Oke, sip banget nih tips dari Haura nih, makasih banyak. Oke, terakhir ya, aku pengen denger nih dari kalian berdua nih, ada nggak sih pesan-pesan buat para pendengar kita nih, apa pentingnya makanan sehat itu untuk kesehatan mental? Oke, jadi kalau untuk pesan dan pesan ya ini ada sedikit ya dari aku. Jadi kalau makan sehat itu bukan cuma ngomongin soal bentuk tubuh kita aja, tapi kita juga ngomongin soal cara kita berpikir, bagaimana sih kita memberikan makanan untuk tubuh kita. Kalau kita ngasih tubuh kita makanan yang nutrisinya tepat, itu maka dapat membuat kinerja otak kita itu menjadi lebih optimal. Terus membuat juga mood kita itu jadi stabil gitu. Jadi mungkin kita bisa mulai dari langkah-langkah kecil dulu dengan mengganti cemilan kita dengan yang lebih baik, serta kita jangan rajin mengkonsumsi air putih dan juga jangan pernah skip sarapan. Oke, gimana Aku nih dari setuju Haura? sama Reza. Mau aku tambahin, jangan lupa gimana ya? Jangan lupa makan deh itu. Dan makan itu pilih-pilih juga, karena apa yang kita pilih itu nanti bakal berdampak kita. Jadi kalau bisa banyak-banyak baca gitu, apa sih makanan yang bagus, yang baik gitu. Lagi ngetren tapi kalau nggak baik buat kita ya jangan diambil berlebihan gitu. Dan yang paling penting cintai diri kita sendiri. Betul, Gitu. love self gitu ya, Benar. Ra. Itu penting banget sih sekarang. Oke, keren banget nih tips-tips dari kalian, pesan-pesan dari kalian. Makasih banyak dua narasumber kece kita, Haura sama Reza. Obrolan kita hari ini bener-bener sesuai judul ya, Good Food, Good Mood loh gitu. Oke, jadi buat para pendengar, semangat terus untuk tetap hidup sehat, dan jangan lupa bahwa makanan itu bukan cuma untuk fisik, tapi juga untuk mental kita. Dan juga jangan lupa kalau kalian suka, jangan lupa follow dan share podcast ini. Serta nih aku ada slogan nih untuk podcast kita. Slogannya itu adalah stay healthy, stay happy, stay healthy, stay happy. Oke, gerakannya gitu Iya, ya. kita Slogannya. coba bareng-bareng aja ya Iya, untuk iya. penutupan hari ini. Siap. Oke, 1, 2, 3.